Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ozi Yusril Ramadan, NIM A7101801019, dan anggota kelompok saya yang bernama Ukas Haikal, NIM A7101801018. Ya, di sini kami akan menjelaskan cara penyelesaian dari rumus Spearman-Brown dan Flagnan. Rumus Flagnan-Brown akan saya jelaskan. Untuk rumus Flagnan akan dijelaskan oleh Ukas Haikal. Nah, saya mulai. Yang pertama yaitu kita di sini kita lihat ada soal dan ada 10 soal dan ada 10 siswa. Kita akan menentukan soal ganjil yang benar dan soal genap yang benar. Yang pertama kita tentukan dari siswa yang bernama Ali, yaitu soal ganjil ada 1, 2, 3, 4. Karena ini salah jadi tidak dihitung. Jadi soal ganjil yang benar ada 4. Kemudian soal yang genap kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Seterusnya seperti cara ini saya sudah siapkan. Kita lanjutkan ke dalam tabel ini. Nah, kita kuadratkan sigma X dengan cara sama dengan X kuadrat, enter. Tinggal kita tarik ke bawah seperti ini. Kemudian yang Y sama seperti X tadi, yaitu sama dengan Y, terus kuadrat, enter. Kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu X kali Y dengan cara sama dengan X dikali Y, enter. Tarik ke bawah, selesai. Kemudian kita jumlahkan semuanya dengan cara sum, buka kurung, kita blok semua, kemudian enter. Kita tarik semua ke kanan. Kemudian kita masuk ke rumus, yaitu kita tentukan RP-nya dengan cara seperti rumus ini. Ya, saya akan menjumlahkan yang atas terlebih dahulu, yaitu saya lupa. Iya, di sini N itu jumlah dari siswanya. Kita bisa tentukan dengan cara sama dengan 0, buka kurung, kita blok dari angka 1 ke 10, kita enter. Nah, seperti ini. Kita cari RP dengan sama dengan N. Saya lupa buka kurungnya.
dikali XY ini, kemudian untuk ini kurung sigma X dikali sigma Y, dan enter. Hasilnya minus 68. Kemudian kita hitung yang bawah, yang kiri dulu. Ya, caranya ya seperti tadi, sama dengan N dikali X2 dikali sigma X2 dikurangi sigma X kemudian dikuadratkan. Enter. Hasilnya 109. Kemudian ini juga sama seperti tadi, yaitu sama dengan N Y X sigma Y dikali sigma Y kuadrat. Maaf, salah, sigma Y kuadrat kemudian dikurangi sigma Y dikuadratkan, dan enter. Hasilnya 136. Nah, kemudian kita kalikan Y dikali dengan Y2, enter. Hasilnya 14.824. Kemudian kita akarkan menggunakan kalkulator. 14.824 diakarkan menjadi 121.753. Nah, kemudian kita kalikan min 68 dengan, kita kalikan X dengan Y kali Y2 dengan cara sama dengan Y dikali Y kali Y2 dengan, kita enter. Hasilnya min 8279,2. Nah, kemudian kita cari RI nya dengan rumus ini, yaitu 2 kali RB ini, saya lupa sama dengannya. Kemudian kita bagi 1 tambah RB, enter. Hasilnya minus 24838. Nah, RI nya sudah ketemu. Kita tentukan apakah ini reliable atau tidak reliable dengan rumus if sama dengan
Ya, maaf saya tadi tidak bisa di sana. Saya gunakan di sini if RI kurang dari 0,7 maka tidak reliable. Jika benar, reliable. Jika lebih dari 0,7 maka reliable. Oke. Nah, hasilnya tidak reliable. Nah, sudah, hanya seperti ini saja. Selanjutnya rumus Flecknen akan dijelaskan anggota kelompok saya, yaitu Kas Haikal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ukas Haikal, NIM A101800108. Pada kegiatan ini, saya akan mempraktekkan penyelesaian rumus konsistensi internal dengan metode Flanagan. Untuk kegiatan pertama, kita masukkan nilai X ini ke dalam tabel X. Sebenarnya nggak usah dibuat dua, cukup satu aja, tapi ini saya membuat dua untuk jaga-jaga. Untuk nilai ganjil X ini didapat dari nilai semester ganjil, dan untuk nilai Y ini didapat dari nilai semester genap, seperti itu. Kemudian kita hitung untuk X kuadrat, kita masukkan rumus sama dengan X atas 2 enter 25. Kita tarik, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk nilai Y sama saja dengan nilai Y, sama dengan nilai X, kita sama dengan nilai Y, kita kuadratkan, masuk 16, sesuai. Selanjutnya, penjumlahan antara X dengan Y sangat mudah, itu kita sama dengan nilai X, kita tambahkan dengan nilai Y, enter, kita tarik. Nah, seperti itu. Lalu untuk nilai dari X plus Y kuadrat sama dengan nilai tabel sebelumnya, tinggal kita kuadratkan saja. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita hitung jumlah dari masing-masing kolom antara X, jumlah dari X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan seterusnya, dengan memasukkan rumus sama dengan sum kurung buka blok dari atas sampai bawah, enter 29. Kita tarik ke samping, sudah masuk. Seperti itu. Untuk langkah selanjutnya, kita menentukan varian skor item
dari semester ganjil dan semester genap. Sebelum itu kita harus memasukkan nilai N terlebih dahulu. Nilai N didapat dari jumlah semua siswa. Nah, teman-teman bisa langsung menulis 10 karena di sini terdapat nilai banyaknya siswa adalah 10, atau kita menggunakan rumus sama dengan count kurung buka ini, maaf, enter, seperti itu. Ya, untuk menentukan varian skor dari item ganjil dapat dilihat di sini terdapat rumus yang menentukan dari item ganjil. Item ganjil sama dengan sigma x kuadrat dibagi dengan n, kemudian dikurang dengan sigma x per n dikuadratkan. Kita ketik sama dengan jumlah sigma x kemudian dibagi dengan n, terus dikurangi dengan kurang buka sigma x itu 29 dibagi dengan n lagi kurung tutup, kita kuadratkan. Enter. Ya, ketemunya adalah 2,09 untuk varian yang ganjil. Kemudian yang genap sama saja, tapi kita masukkan dengan nilai y sama dengan sigma y kuadrat dibagi dengan n, kemudian kita kurangi dengan nilai y, jumlah y atau sigma y, maaf, kita kurung terlebih dahulu, terus kita bagi dengan 10, tutup, kuadrat 2, enter. Setelah nilai dari varian ganjil dan genap ditemukan, kita tentukan lagi varian skor total. Dengan rumus sigma x y kuadrat dibagi dengan n, kemudian kita kurangi dari sigma x y dibagi dengan n, kemudian kuadrat. Ini kuadrat ya teman-teman. Kita masukkan rumus sama dengan sigma x y kuadrat dibagi dengan 10, kemudian kita kurangi dengan kurung buka x y, jumlah x y dibagi dengan n, kurung tutup, pangkat 2, enter. Kita temunya adalah 3,61. Nah, setelah ditentukan dari varian skor total, kita masukkan dalam koefisien reliabilitas. Setelah menentukan
setelah kita mendapatkan varian skor total, kemudian kita menentukan koefisien reliabilitas. Jika R11 lebih besar sama dengan 0,7, berarti tes tersebut reliable, dan jika R11 lebih kecil daripada 0,7, maka tes tersebut tidak reliable. Nah, kita dapatkan rumus R11 sama dengan 2 dikali 1 kurangi hitam ganjil ditambah hitam genap dibagi dengan skor total. Nah, itu. Dan untuk menghitungnya kita sama dengan 2 dikali 1 dikurangi dengan S1 ditambah dengan nilai hitam genap kurung tutup dibagi dengan skor total kurung tutup. Kita dapatkan hasilnya negatif 0,177285319. Nah, itu menunjukkan berarti kalau dilihat dari pengandaian dia ini, nilainya itu lebih R11 itu lebih kecil daripada 0,7. Jadi setelah kita menentukan koefisien reliabilitas, kita implementasikan dengan rumus jika if nilai R16 lebih besar sama dengan 0,7, maka reliable. Sebaliknya, jika lebih rendah tidak reliable kurung tutup. Seperti itu. Ya, berikut itu tadi adalah cara menggunakan rumus Lagan.